Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tosim Balkis. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ukhuwah dalam Islam, pembahasan Al-Hujurat ayat 10 dan surat Al-Fussilat ayat 46 beserta tafsir dan kisahnya. Yang pertama, saya akan membahas tentang definisi ukhuwah. Ukhuwah itu dapat diartikan dengan persaudaraan. Ukhuwah dalam bahasa Arab, ukhuwah terambil dari kata al-akha. Dari sini kemudian melahirkan beberapa kata al-khu yang makna dasarnya memberikan perhatian dan kemudian berkembang artinya menjadi sahabat, teman yang secara pada makna dia bersamaan di setiap keadaan dan saling bergabung antara lainnya pada suatu komunitas yang ukhuwah tersebut pada dasarnya berakar dari akhu jamannya itu ikhwatun yang artinya itu saudara. Nah, ada menurut para pendapat yaitu Al-Banna mengatakan bahwa ukhuwah adalah saudara keimanan. Nah, ada juga menurut Koordinator Forum Musyawarah Ulama FMU Madura Kiai Haji Ali Korol Sinha Haji, ukhuwah ialah ikatan atau jalinan persaudaraan. Ukhuwah yang sebenarnya ialah jalinan persaudaraan yang didasari dengan keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ukhuwah seperti itu dikenal dengan ukhuwah Islamiyah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya itu, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara keduanya saudaramu dan bertakwalah kepada Allah SWT supaya mereka mendapatkan rahmatnya. Nah, tafsirnya itu adalah Muhammad Quraisy Shihab, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya adalah saudara, sebab iman yang ada telah menyatukan hati mereka, maka damaikanlah antara kedua saudara kalian dan menjadi hubungan persaudaraan seiman. Jagalah diri kalian dari azab Allah dan dengan menjalankan perintahnya dan jauhilah larangannya dengan harapan dia akan memberikan kalian rahmat berkat ketakwaannya. Karena ada juga di sini konsep pendidikan ukhuwah untuk masyarakat muslim di Indonesia. Ini juga ada di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung makna keadilan yang memberikan pertimbangan dengan pemahaman bahwa hak milik berfungsi sosial rakyat Indonesia memiliki hak yang sama atas kesejahteraan pendidikan, pengakuan, dan kebebasan berekspresi dalam arti kebebasan yang tidak bertentangan dengan norma-norma agama maupun Pancasila. Di sini ada dalam surat Al-Fussilat ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Man amala sholihan fila nafsihi wa man isa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bizzolimil lil abid. Yang artinya itu, barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat maka dosanya untuk dirinya sendiri, dan sekali-kali tidaklah Rabbmu menganiayanya hamba-hambanya. Nah, tafsirnya itu oleh Muhammad Quraisy Shihab, barang siapa yang berbuat baik akan menikmati sendiri pahalanya, dan sebaliknya barang siapa yang berbuat jahat akan merasakan sendiri juga akibat dosanya. Tuhanmu sama sekali tidak curang terhadap hamba-hambanya hingga menghukum seseorang karena dosa orang lain. Nah, yang berikutnya itu saya akan menjelaskan tentang keutamaan ukhuwah. Ada beberapa keutamaan ukhuwah. Yang pertama itu, ukhuwah itu menciptakan wihdah itu persatuan. Lihat dalam kisah heroik perjuangan para pahlawan bangsa
negeri yang bisa dijadikan landasan betapa ukhuwah benar-benar mampu mempersatukan para pejuang pada waktu itu. Tidak ada rasa sungkan untuk berjuang bersama dan tidak terlihat lagi perbedaan suku, ras, dan golongan. Yang ada hanyalah keinginan bersama untuk merdeka, dan kemerdekaan hanya bisa didapatkan dengan bersatu. Yang kedua itu adalah ukhuwah menciptakan kekuatan. Adanya perasaan ukhuwah dapat menciptakan kekuatan persaudaraan atau ikatan keimanan yang sudah ditanamkan dan menenteramkan dan menekankan hati yang awalnya gentar menjadi tegar, sehingga ukhuwah yang telah terjalin dapat menimbulkan kekuatan yang maha dahsyat. Yang ketiga itu ukhuwah menciptakan muhabbah. Muhabbah itu artinya cinta ya. Sebuah kerelaan yang lahir dari rasa ukhuwah yang telah terpatri dengan baik pada akhirnya memunculkan rasa kasih sayang antara sesama saudara yang seimannya. Dulunya tak kenal, setelah persaudaraan semuanya dirasakan bersama. Inilah puncak tertinggi dari ukhuwah yang terjalin antara sesama umat Islam. Ukhuwah juga bukanlah sekedar persaudaraan, akan tetapi dengan ukhuwah juga akan menciptakan persaudaraan yang kokoh, utuh, solid, dan menciptakan kasih sayang di antara sesama. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang kisah tentang ukhuwah. Indahnya ukhuwah. Teringat pada zaman Rasul, pada saat itu Bani Quraisy bahu-membahu untuk terus menghalangi dakwah Rasul, dan bahkan mereka ingin sampai menyingkirkan dan membunuh Rasul. Tetapi tahukah teman-teman, Rasul saat itu tidak pernah sedikit pun takut atau menyerang dalam memegang amanah dakwah itu. Beliau justru semakin kuat dan percaya diri bahwa segala ujian dan rintangan yang dihadapinya saat itu adalah rasa sayang Allah kepadanya, di mana ternyata di dalamnya terdapat nikmat ukhuwah antara sesama umat Muhammad dalam memperjuangkan dinillah ini. Nah, kisah perjuangan dakwah dalam indahnya ukhuwah ini selalu bergambar pada setiap perjuangan yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya dalam memperjuangkan agama Allah. Ukhuwah yang begitu besar dan penuh pengorbanan, karena mereka yakin setiap pengorbanan yang mereka lakukan di jalan Allah itu pahalanya itu sangat besar yang diberikan Allah untuk hambanya yang bertakwa dan beriman kepadanya. Ukhuwah merupakan buah dari keimanan. Dari ukhuwah maka kita dapat bergerak bersama-sama untuk terus memperjuangkan dinillah ini. Nah, marilah kita renungkan sudah seberapa besar pengorbanan yang kita lakukan untuk agama ini. Sudah berapa kuat ukhuwah yang telah kita jalani kepada saudara seiman kita untuk terus bergerak bersama dalam menegakkan agama ini. Masih ada keegoisian hati yang terus menggerogoti ruh kita? Masih adakah penyakit hati yang selalu menodai indahnya ukhuwah kita? Marilah kita sama-sama muhasabah diri kita lagi, wahai saudaraku seiman. Tidaklah nikmat Allah nantinya akan lebih indah dibandingkan nikmat dunia yang telah diberikan saat ini. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Jadi nikmatlah indahnya ukhuwah yang sudah terjalin dengan rasa pengorbanan untuk Allah, dengan rasa cinta karena Allah, dan dengan rasa ikhlas karena Allah. Dengan ukhuwah kita bisa bergerak bersama, beramal bersama, dan ukhuwah kita bisa menegakkan dinillah ini. Jika ukhuwah itu belum berjalan, maka jalanilah dengan penuh keyakinan dan keimanan, dan kuatkan dengan ketakwaan dan rasa dengan keikhlasan. Nah, cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.